Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolong sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, video pernyataan dari salah satu wakil rakyat kita tadi menjadi pembuka dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sebetulnya kita miris ya melihat bagaimana kinerja daripada wakil rakyat kita yang saat ini ya seperti mereka ini tidak menginginkan adanya kata-kata pembubaran. Padahal apa yang mereka lakukan itu belum ada yang terkesan melakukan perubahan yang signifikan terhadap negara kita. Mereka ini adalah wakil kita ya. Mereka ini adalah wakil kita. Kita sebagai rakyat biasa, apa kira-kira aspirasi kita yang sampai kepada mereka sehingga mereka menjamin kelayakan, menjamin kesejahteraan kepada masyarakat. Di awal video tadi sama-sama kita saksikan bahwa seorang wakil rakyat yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa bentuk demonstrasi terhadap DPR ya yang berujung kepada pembubaran DPR itu dianggap sebagai suatu kebodohan. Masya Allah. Kita sangat miris ya. Kita sangat miris ketika mendengarkan hal-hal itu terjadi. Ya. Tidakkah sama-sama kita melihat bagaimana mereka bersukaria ketika mereka mendapatkan tunjangan yang begitu besar, sementara kita masyarakat kecil saat ini untuk mencari gaji 1 juta 2 juta pun sangat sulit, sementara mereka perharinya 3 juta tunjangan. Jadi pantas jika masyarakat kita memprotes hal itu karena ada kesenjangan, ketidakadilan yang dipertontonkan oleh pejabat-pejabat negara kita. Mari kita lihat data yang menunjukkan ya, betapa besarnya yang dihasilkan dari anggota DPR kita ini, DPR RI ya tentunya. Di sini kita lihat dari BBC News ya. BBC News Indonesia ini telah merinci kalau gaji pokok dari pemerintah kita ya, dari DPR wakil rakyat kita ini itu memang tidak besar ya. Gaji pokoknya itu sekira-kira 4 juta sampai 6 juta sekian ya. Itu artinya normal, seperti halnya kita juga ya, masyarakat kecil. Terkadang ada juga kita yang gajinya antara 3-4 juta, itu normal gaji pokok. Tapi kita pokok sampai dengan tunjangan semua-muanya, sehingga kita merasa itu kurang bagi kita ya. Sementara DPR itu gaji pokoknya memang 4 juta, 5 juta, 6 juta. Akan tetapi tunjangan mereka, di sini sudah dijelaskan bahwa ada tunjangan yang melekat. Tunjangan melekat itu misalnya tunjangan istri, tunjangan suami itu 420.000, tunjangan anak 168.000, uang sidang ya paket 2 juta, Masya Allah. Tunjangan jabatan 9.700.000, tunjangan beras jiwa 30.000 ya, tunjangan PPh itu 2.699 sekian. Masya Allah, luar biasa ya. Belum lagi tunjangan-tunjangan yang lain. Tunjangan yang lain misalnya tunjangan kehormatan 5.500.000, tunjangan komunikasi 15.500.000, fantastis Masya Allah. Tunjangan peningkatan fungsi 3.750.000, bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Coba kita pikirkan, bantuan listrik dan telepon, kita membayar listrik
yang 200.000 per bulan, ngos-ngosan. Ya, belum lagi kita misalnya membeli kuota internet, ya. Aduh, masya Allah, luar biasa ya. Kita kalau melihat ini kita miris, kita sangat miris, ya. Nah, hal ini tentu menimbulkan gejolak-gejolak dari masyarakat kita, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, ya, berarti betul lah yang dijanjikan oleh presiden kita, ya. Sebelumnya ketika beliau kampanye, beliau ingin meningkatkan kesejahteraan bagi ASN, kemudian pejabat-pejabat negara agar mereka ini tidak korupsi. Akhirnya saya sadar akar masalahnya adalah bahwa gaji pejabat-pejabat kita, gaji pegawai negeri terlalu kecil. Apakah dengan meninggikan gaji, dengan meninggikan pendapatan mereka, mereka tidak korupsi? Tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan untuk itu. Maka dari itu, teman-teman semuanya, ya, melalui media seperti ini kita bersuara. Ya, kita rakyat kecil ini hanya bisa bersuara dengan cara semacam ini. Kita tidak mampu bersuara, misalnya sampai harus datang kepada mereka. Kita tidak mampu. Melalui media ini kita sampaikan bahwa kita merasakan miris, ya, merasakan kesedihan dengan apa yang mereka lakukan. Ya, apalagi ada pernyataan, ya, ada pernyataan dari anggota DPR yang lainnya mengatakan bahwa di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau misalnya demo mengkritik kebijakan itu nggak apa-apa, selama kebijakannya itu buruk gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut. Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya bertatap mata, bicara dari hati ke hati, kita bisa paham. Kalau di demo, oke, kita paham isu yang kamu bawa untuk demo. Mereka menginginkan diskusi. Ya, ketika mereka mengetok palu dengan tunjangan yang mereka dapatkan itu, ya, mereka tanpa diskusi, ya, mereka memberikan permasalahan terlebih dahulu, baru mereka diskusikan kemudian. Jadi permasalahannya itu sudah ada, baru diselesaikan. Kalau kita ini kan sebetulnya sedia payung sebelum hujan, sebelum terjadi apa-apa, semestinya kita, ya, kita melarang itu terjadi, ya, gitu ya. Jadi itu yang sangat miris bagi kita semua. Sehingga datangnya undangan, ya, pada tanggal 25, insya Allah besok, ya, tanggal 25, ya, 25 Agustus nanti akan ada undangan demo besar-besaran, ya, yang tujuannya ingin memprotes parlemen, memprotes DPR, yang mereka terlalu enak hidup mereka, terlalu enak hidupnya. Sementara kita, ya, berapa banyak masyarakat kita yang masih miskin, masih membutuhkan uluran tangan kita. Kalau kita kali-kalikan saja, ya, uang yang mereka dapatkan itu, misalnya 100 juta per bulan, setiap anggota parlemen itu mendapatkan 100 juta. Mereka itu duduk di kursi parlemen itu sekitar 500-an orang. Kita kalikan saja, 100 kali 10 saja udah 1 miliar, ya. Kali 100 berarti 10 miliar. Kali 500 itu berapa? Itu per bulan, belum lagi per tahun. Berapa triliun yang pemerintah keluarkan untuk mensejahterakan, ya, para DPR RI, para wakil rakyat kita. Lalu bagaimana dengan rakyatnya? Apakah itu yang pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi kita? Sayyidina Umar ketika melihat tangisan dari anak seorang perempuan yang miskin, beliau miris. Beliau meminta ampun kepada Allah. Beliau takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sendiri yang memanggul makanan yang berkarung-karung untuk diberikan kepada orang yang miskin itu tadi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah patut ini dikatakan pemimpin kita adalah pemimpin yang mensejahterakan masyarakatnya? Pemimpin yang peduli kepada rakyatnya? Tentu saja jawabannya jauh panggang daripada api. Sebagai penutup, coba kita kembali flashback, ya, kepada kisah seorang khalifah. Nama khalifah ini adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Ya, di masa kepemerintahan beliau ini adalah seorang ulama, tapi beliau juga adalah seorang pemimpin, seorang khalifah. Suatu ketika beliau melewati seorang yang dianggap gila. Nama orang yang dianggap gila ini adalah Bahlul. Namanya Bahlul, ya.
atau disebut dengan Syekh Bahlul. Jadi Bahlul itu sebetulnya nama orang yang dianggap gila, padahal beliau ini adalah berakal. Ya. Lalu Syekh Harun Ar-Rasyid ini ketika memberikan pernyataan kepada Bahlul, wahai Bahlul, ya, kapan engkau berakal? Ditanyakan hal ini kepada Bahlul. Lalu Bahlul menjawab, sebaliknya justru yang berakal itu tentunya engkau, bukan aku. Justru dengan aku menempati kuburan ini, aku lebih berakal daripada kamu. Mendengar pernyataan seperti itu, Khalifah Harun Ar-Rasyid mengejar Syekh Bahlul ini. Maksudnya apa? Ya, tempat istana yang megah yang engkau anggap itu adalah sesuatu yang mengenakkanmu, yang membuatmu tidur nyenyak, itu sebetulnya tidak akan kekal abadi. Sementara kuburan yang selama ini menjadi tempat tidurku, tempat kediamanku, itu abadi selama-lamanya. Dan engkau juga nanti akan kembali ke dalam kubur. Sementara istanamu yang megah itu sebentar lagi juga akan hancur. Apa yang kau dapatkan? Apa yang kau banggakan dari semua yang telah engkau peroleh ini semua? Mendengar pernyataan tersebut, Khalifah Harun Ar-Rasyid menangis, menitikkan air mata. Malu beliau. Beliau ini adalah seorang khalifah. Beliau bermegah-megahan di tempat yang mewah, istana yang empuk kasurnya, yang banyak pengawal-pengawalnya. Tapi disadarkan oleh seorang yang dianggap tidak berakal, yaitu Syekh Bahlul tadi. Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid tadi meminta nasihat kepada Syekh Bahlul. Syekh Bahlul menjawab, oke, saya akan berikan nasihat kepadamu. Akan tetapi saya mengajukan 3 permintaan. Jika engkau mengabulkan, maka aku akan terus memberikan nasihat kepadamu. Ya, jadi ada 3 pertanyaan itu yang menyebabkan Syekh Bahlul ini dianggap oleh Harun Ar-Rasyid sebagai seseorang yang memberikan fatwa, yang memberikan nasihat yang baik. Maka ketika engkau tidak bisa melakukan apa yang ku minta, kata Syekh Bahlul tadi, maka engkau jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Jadi kembali kepada permasalahan-permasalahan di negeri ini, kita sekarang ini harus melihat bagaimana kinerja-kinerja pemerintahan kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga para wakil-wakil rakyat di parlemen, mereka membantu kita, mensejahterakan kita semua, sayang kepada kita, membenci perlakuan-perlakuan yang zalim kepada kita. Itu yang kita harapkan. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kita hanya bisa bersuara. Mungkin kita tidak sampai bersuara ke depan gedung DPR, ke depan gedung parlemen, tapi melalui media-media sosial semacam ini, mudah-mudahan akan menjadi kritik, akan menjadi saran, akan menjadi petunjuk bagi mereka yang menjabat, yang mengurus kita selaku masyarakat biasa ini, agar menjadi orang-orang yang lurus di hadapan Allah. Nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.